kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Malam hari ini kita boleh berkumpul kembali. Khususnya saya bersyukur karena boleh bertemu dengan Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang berada di Zoom ini, khususnya juga di Beautiful Hope Ministry. Kita boleh kembali mengadakan Bible Study. Dan mungkin sedikit perkenalan. Sekarang saya melayani di Gereja Masetenar Ketujuh, Jemaat Philadelphia dan Prapatan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi salam kenal untuk mungkin Bapak Ibu semuanya. Dan saat ini mungkin kita langsung akan masuk dalam materi Bible Study kita yang tadi sudah disampaikan judulnya, yaitu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini mengambil tema besar kita, yaitu Christian Growth, dan topiknya adalah bagaimana memilih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bersama ini adalah satu kalimat yang terkenal ya, di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Di mana seringkali yaitu merujuk kepada keberadaan kita. Beberapa fenomena yang terjadi, contoh di gereja adalah ada kita duduk di gereja beribadah, ada yang fokus ibadah, ada yang pikirannya di tempat yang lain. Kemudian ada seringkali mengenaklah kepada sebutan ini. Ya karena memang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia ada di badannya, fisiknya ada di gereja, tapi pikirannya tidak ada di gereja. Atau kita bisa gunakan tempat yang lain. Badannya ada di tempat pekerjaan, tapi pikirannya mungkin mikirin ingat keluarga atau ingat urusan-urusan yang lain, sehingga dia tidak berada di tempat itu, walaupun secara fisik dia ada di situ. Nah, untuk itu kita akan sama-sama dalami bagaimana uh, ayat ini atau kata-kata ini berpengaruh buat pertumbuhan kerohanian kita sebagai umat-umat Kristen. Khususnya bagaimana kita memilih Kristus. Di dalam Alkitab, khususnya di kitab Injil, karena memang ayat ini muncul di kitab Injil ya, uh, secara kemunculannya ayat ini ada di Matius 6 ayat 21. Bunyinya di ayat di Matius ini bunyinya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu terletak di perikop hal mengumpulkan harta dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Itu berdasarkan kemunculan. Artinya di seluruh kitab Injil sebenarnya ayat ini ada di mana saja sih. Yang pertama ada di Matius 6 ayat 21, yang kedua ada di Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34 ternyata kalimatnya sama juga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tapi bedanya di Lukas 12 ayat 34 ini, itu ayat ini terletak di perikop hal kekhawatiran. Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Nah, berarti kalau kita lihat-lihat sedikit dari angkanya, Lukas 12 ayat 34 itu letak ayatnya, itu terletak di ayat terakhir dari perikop ini. Nah, nanti saya di slide ini akan tampilkan ayat-ayatnya, kita akan bahas khususnya dua perikop ini. Kalau sekiranya Bapak Ibu sambil pegang Alkitab, mau sambil buka Alkitabnya untuk lihat Matius 6 ayat 21 dan berikutnya ikutin alurnya, silahkan. Itu akan sangat lebih baik dalam proses Bible study kita. Mari kita masuk kepada perikop yang pertama, yaitu perikop hal mengumpulkan harta, di mana kemunculan pertama dari ayat ini di kitab Injil. Hal mengumpulkan harta ini dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kita akan baca, saya akan tampilkan di sini. Ayat 19 katakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada."
Ini kurang lebih urutan ayatnya dari ayat 19 sampai 21. Berbicara tentang jangan mengumpulkan harta di bumi. Lalu kemudian disarankan untuk mengumpulkan harta di sorga. Kemudian ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada letak tempat yang mau diarahkan. Pilihannya ada dua, di bumi atau di sorga. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Jadi antara dua tempat ini, kita bisa melihat kepada diri kita sendiri untuk di bagian hal ini. Kemudian ayatnya tidak berhenti sampai di situ, ada ayat 22, 23. Yesus mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Loh, sekarang pembicaraannya Yesus sudah mulai berbeda dari harta, jangan mengumpulkan harta, kumpulkan harta di sorga, kemudian di mana hartamu berada, sekarang kok lari ke mata. Mata mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Mari kita lihat ayat ini sebagai satu kesatuan dan yang akan ditutup oleh ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat ini, di perikop ini, walaupun perikop itu pembagian yang disusun oleh uh, para penyusun Alkitab, ini ditutup dengan satu kesimpulan, siapa yang mau disembah? Allah atau Mammon? Mungkin Bapak Ibu sering mendengar para pengkhotbah menyatakan Mammon itu merujuk kepada kekayaan. Siapa yang mau disembah? Antara Allah atau Mammon. Nah, mari kita melihat lebih dalam lagi tentang ayat ini. Dari ayat 19 sampai 21 kita sudah lihat tadi bagaimana jangan mengumpulkan harta di bumi. Pada saat itu di zamannya Yesus, pada saat Yesus hidup, khususnya pada saat Yesus menyampaikan ini ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Kalau kita lihat nanti di Matius 5 sampai Matius pasal 7, di situ menyatakan hal-hal yang Yesus ajarkan kepada orang banyak pada saat Yesus berkhotbah di atas bukit. Latar belakang pada saat itu, kalau orang mau menabung di zaman kita sekarang, ada bank dan banyak lagi instrumen-instrumen keuangan yang bisa digunakan. Tapi zaman itu tidak ada bank. Mereka mengumpulkan harta dan harta yang mereka punya kebanyakan adalah ya koin, duit sepeser, dua peser yang biasa disebut di Alkitab, yang terbuat dari perak atau emas. Budaya pada saat itu adalah kalau mau menabung, mengumpulkan harta, dia harus simpan di dalam satu tempat yang aman. Kalau di dalam rumah bisa, tapi mungkin bisa saja mudah dicuri, dibongkar. Yang paling ngetren adalah pada saat itu di dalam tanah. Setidak-tidaknya orang itu harus siapkan peti atau guci tempat supaya emas ini aman, tidak tercecer. Supaya dalam satu tempat dia akan gali, dia akan gali. Tentu pada saat mau gali, dia harapkan tidak ada orang yang lihat dia pada saat dia mau gali itu. Karena nanti terbongkar tempat rahasianya. Kalau mau dia tambah lagi, dia bongkar lagi. Kemudian dia taruh lagi hartanya. Di dalam itu dia tutup lagi. Sebisa mungkin dia kasih tanda di mana hanya dia saja yang tahu bahwa itu adalah tempat di mana ia menyimpan hartanya. Tapi sebisa mungkin juga tidak boleh ada yang tahu. Kita lihat di situ betapa besar usaha yang harus dikerahkan pada saat mereka mau menyimpan harta. Padahal ketika mereka nanti mungkin sudah meninggal, lewat lalu waktunya, biasanya mereka akan sampaikan kepada keturunan berikutnya, anak-anaknya. Atau sebelum meninggal mereka akan bagi.
harta warisan itu. Tapi tidak jarang orang yang meninggal tidak diketahui di mana dia menyimpan hartanya. Jadi seperti ditelan bumi begitu saja. Tidak ada orang yang tahu, sudah. Tinggal nanti siapa yang beruntung saja yang mendapatkannya. Ayat 21 khususnya. Di sini menunjukkan betapa hartanya itu sangat berharga buat dia, sehingga dia mau simpan baik-baik, kalau boleh jangan ada yang curi. Dari ayat ini ada satu pertanyaan yang bisa kita ambil nanti pelajaran daripada pertanyaan ini. Di mana hartamu berada? Di situ pasti hatimu berada. Itu menunjukkan satu pertanyaan, apa yang sebenarnya yang paling penting bagi saya ataupun bagi saudara. Apa yang paling penting, yang kita anggap paling penting dalam kehidupan kita. Pasti kalau itu kita anggap paling penting, itu pasti akan kita usahakan. Bahkan kalau sampai gempor-gempor sekalipun, banting tulang sekalipun. Usahakan sampai titik darah penghabisan, yang penting kita dapat, kita pertahankan itu. Apa yang paling penting bagi kita di dalam kehidupan ini? Berikutnya ayat 22 dan 23. Ini berbicara tentang mata. Dari harta kepada hati, sekarang ke mata. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata di sini menunjukkan satu sudut pandang, perspektif, apa sebenarnya yang kita pahami, apa yang kita anggap penting, pola pikir atau mindset kita, atau world view kita, bagaimana cara kita memandang dunia ini. Mungkin yang lebih mengena dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bahasa sehari-hari, adalah mindset. Mata adalah pelita tubuh. Ketika kita melihat, pola pikir kita menggunakan pola pikir yang seperti apa. Kemudian, kenapa Yesus sampaikan ayat ini, hal ini? Apa yang Yesus sampaikan tentang mindset? Mana yang lebih berharga? Harta di sorga atau di bumi? Bagi orang mungkin saya lebih mending hidup enak di dunia, atau juga saya nggak percaya ada surga. Saya juga nggak tahu ada Tuhan atau enggak. Tergantung bagaimana pola pikir mereka. Saya lebih lebih penting bagi saya untuk berbuat baik kepada orang dibandingkan harta itu saya simpan-simpan. Mari kita coba sama-sama renungkan pertanyaan ini. Apa yang Yesus sampaikan tentang mindset? Mana yang lebih berharga? Mindset apa yang kita punya? Buat kita, apakah harta di surga atau harta di bumi yang lebih berharga? Mari kita lihat kembali ayat 19 sampai 21. Sini kembali di layar ini ada, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tidak jarang berbicara tentang harta, atau harta peninggalan, atau harta apapun itu bentuknya. Bisa jadi sumber perpecahan, sumber pertumpahan darah, sumber permusuhan. Yang tadinya saudara dekat jadi seperti tidak kenal. Yang tadinya sahabat karib jadi seperti jadi musuh bebuyutan. Yesus mau sampaikan bahwa daripada harta itu kamu pendam, hanya berdampak bagi dirimu sendiri. Atau bahkan kalaupun nanti sudah beristirahat, orang bilang kita tidak bawa uang ke kuburan. Meninggal tidak bawa harta. Lebih baik
harta itu digunakan untuk pekerjaan kebajikan, mendukung pelayanan Tuhan, mendukung pelayanan-pelayanan gerejawi. Dalam kehidupan sehari-hari orang bilang, ya uang bisa dicari, tapi ada kalanya kita tidak memiliki waktu atau kesempatan lagi untuk berbagi. Satu saat kesempatan itu akan hilang, dan kita tidak bisa gunakan harta yang bahkan kita punya, kita simpan-simpan untuk diri kita sendiri, untuk digunakan dalam melakukan hal-hal yang baik. Berikutnya, seorang pun dapat mengabdi kepada dua Bapa. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yesus di sini mau sampaikan, dia mau buka pandangan kita, dia mau buka mindset kita bahwa sikap kita itu menunjukkan apa yang lebih penting bagi diri kita. Apa yang saya lakukan menunjukkan bagi saya mana yang lebih penting. Kemudian, apa yang lebih penting bagi diri kita itu menunjukkan apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, dan apa yang kita percayai itu adalah apa yang kita sembah. Maka, apapun itu yang lebih penting bagi kita, itulah yang kita yakini atau percayai. Dan itu menunjukkan kepada siapa kita mengabdikan diri kita. Walaupun terlihat terkesan, ya saya kan di ayat itu tadi kan dikatakan, jangan mengumpulkan harta di dunia. Ternyata perilaku itu Yesus bisa kuliti, menunjukkan hal yang lebih dalam, lapisan yang lebih dalam, lapisan yang lebih dalam, ternyata menunjukkan siapa yang disembah oleh orang itu. Pilihannya hanya ada dua, Allah atau Mammon. Maka dari perikop ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama melihat sikap kita menunjukkan apa yang lebih penting bagi diri kita. Apa yang lebih penting bagi diri kita, itu menunjukkan apa yang kita percaya. Apa yang kita percaya, itu adalah apa yang kita sembah. Mungkin satu saat ada hal-hal di mana perilaku-perilaku itu kita bisa lihat, khususnya dalam kehidupan kerohanian kita, tema kita Christian growth. Bagaimana kita memilih Kristus. Dalam pilihan hidup kita hari demi hari, kita pasti memilih apa yang harus kita lakukan. Pilihannya hanya akan ada mengarah kepada dua hal. Apakah pilihan yang kita lakukan itu baik atau tidak? Apakah pilihan yang kita lakukan itu benar atau tidak? Apakah pilihan yang kita pilih itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Maka apa yang lebih penting bagi kita, di dalam pikiran kita apa yang kita utamakan, itulah akan menjadi pendorong buat kita. Saya mau pilih Yesus. Saya mau pilih Yesus dalam kehidupan saya. Dan itu menunjukkan kepada siapa kita mengabdi. Mungkin akan tertunjuk, akan terlihat, akan tampak dalam hal-hal sepele. Mengalah dalam hal-hal kecil, apakah tentang pembagian makanan, apakah tentang berbagi, mengalah dalam hal um, antrian, hal-hal yang sepele, yang mungkin orang lihat itu adalah hal-hal yang biasa. Namun hal-hal yang mulia yang kita lakukan, ketika dikuliti, direnungkan lebih dalam, kenapa saya mau melakukan itu? Karena Yesus mengajarkan hal itu pada saya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang buat kita lebih penting, itulah yang kita mau pilih. Itulah yang kita mau utamakan. Sekarang kita masuk kembali kepada perikop yang berikutnya. Kalau tadi kita membahas um, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada dalam perikop Matius 6 ayat 21. Sekarang kita akan lihat bagaimana itu dituliskan di dalam Lukas 12 ayat 34.
Itu dituliskan dalam hal kekhawatiran, perikop hal kekhawatiran. Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Mungkin nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan tampilkan ayat-ayat dari kitab Lukas ini. Namun kurang lebih gambaran dari perikop ini adalah sama seperti hal kekhawatiran yang di kitab Matius. Yang dikatakan ada burung tidak menabur, tapi mereka menuai untuk memakan. Kemudian ada bunga bakung, mereka tidak memintal atau memintai, tapi mereka pakaiannya lebih lebih indah daripada pakaian yang dipakai oleh Salomo. Mari kita lihat ayat-ayat. Dalam ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, dan akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Mari kita lihat di sini bagaimana Yesus mau membuka, mau merubah cara berpikir orang-orang pada saat itu, dan juga merubah cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita sebelum kenal Yesus, makanan itu sangat penting, rumah itu sangat penting, tempat tinggal, pakaian itu sangat penting. Maka di sini Yesus mau challenge, mau tantang cara berpikir kita, mindset kita. Hidup itulah yang lebih penting daripada sekedar makanan, daripada sekedar pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Kalau manusia pikir, orang yang tidak kenal Tuhan pikir makanan itu sangat penting, lihat, Allah saja memberi makan burung yang tidak menabur dan tidak menuai. Betapa jauhnya kamu melebihi burung. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal ini? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Kalau orang-orang di luar sana yang tidak takut akan Tuhan berpikir, apa yang saya mau pakai ya? Mau ke gereja harus baju baru, kalau nggak baju baru nggak ke gereja. Ih, dia pakai perhiasan ini, pakai pakaian yang baru. Masa saya enggak? Masa saya kalah dari mereka? Hidup itulah yang harus lebih dipentingkan daripada sekedar pakaian. Kenapa demikian? Karena bunga dengan segala keindahan sesuai dengan ciri khas karakternya masing-masing, itu lebih indah daripada pakaian Raja Salomo pada saat ia berkuasa. Terlebih lagi kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam kehidupan kerohanian kita, kita bisa melihat bagaimana saya harus memilih sesuai dengan apa yang Yesus Kristus harapkan. Ayat 29, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Janganlah cemas, dikatakan oleh Yesus. Jangan mempersoalkan itu. Karena Tuhan di sini lebih dekat digunakan Bapa.
seperti Bapak kita yang tahu, seperti Bapak Ibu yang sangat memperhatikan keperluan daripada anak-anaknya. Walaupun mungkin anak-anaknya belum kepikiran apa sih yang dia butuhkan kalau mau sekolah, apa sih yang dia perlukan kalau mau berteman di sekolah dan yang lain-lain. Apa-apa saja yang dia perlukan kalau mau pergi kemana-mana. Tapi bapaknya sudah persiapkan. Dia butuh pelajaran ini. Dia butuh tahu kemampuan keterampilan ini. Dia mau ajarkan dan dia sudah siapkan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak kita sudah tahu apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu dikatakan tidak perlu khawatir. Nah, masuk kepada ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Masuk ke ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Melalui ayat-ayat yang tadi sudah kita baca dalam perikop ini, Yesus seakan menyepelekan kebutuhan jasmani. Loh, dibilang jangan takut, gak usah khawatir. Berarti duduk-duduk aja kita, nanti Yesus yang siapkan. Pada saat Yesus mengatakan itu, Yesus tidak sedang menyepelekan kebutuhan jasmani kita. Yesus hanya sebenarnya sedang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Yesus mau meluruskan mindset kita, mencerahkan pemikiran kita. Yesus mau menyatakan kebenaran. Pemikiran tentang mencari dan mengikut Tuhan haruslah menjadi yang utama. Dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan ketika kita melakukan ini. Ketika kita mencari Tuhan, mengikut Tuhan, tidak perlu ada yang kita khawatirkan. Dalam kehidupan umat-umat Kristiani tidak jarang, Bapak Ibu, um, mengikut Yesus dipikir akan um, aman semuanya atau akan naik secara karir, pendapatan, dan yang lain-lain. Mengikut Yesus boleh jadi akan ada tantangan. Boleh jadi seperti Ayub, seperti rasul-rasul yang memiliki cara mati yang tidak mengenakan. Semua Tuhan akan siapkan. Mari kita lihat kalau tadi ada kemunculan dari hartamu berada ini ada di dua tempat. Mari kita coba bandingkan bagaimana ayat ini muncul di kitab Lukas dan Matius. Secara sederhana kita lihat beberapa temuan. Ada perintah yang sama. Perintah yang sama yang Yesus sampaikan di Matius dan di Lukas. Hanya menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Di kitab Matius, Yesus gunakan gaya bahasa negatif. Menggunakan kata, janganlah kamu mengumpulkan. Di kitab Lukas, dituliskan Yesus menggunakan gaya bahasa yang positif. Dikatakan, juallah dan berilah sedekah. Tidak ada kata jangan di situ. Tapi perintahnya sama. Berarti dari ayat ini kita melihat, memang sebenarnya Yesus mau menyuruh orang-orang murid-murid pada saat itu, terlebih khusus murid-murid, karena di kitab Lukas tadi dikatakan, Yesus berbicara kepada murid-murid. Yesus cuma mau suruh, kalau kamu punya harta, jangan disimpan-simpan buat diri sendiri, tapi bagi kepada orang lain. Ketika kamu bagi, menyatakan kasihmu kepada orang yang membutuhkan, tidak perlu takut akan menjadi miskin. Tidak perlu takut akan menjadi berkekurangan. Karena Tuhan tahu apa Bapa kita, tahu apa yang kita perlukan. Kemudian ayat di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, terletak di perikop yang berbeda. Di perikop Matius itu sedang berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Di kitab Lukas tentang hal kekhawatiran. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab kita, di kitab Matius 6, ternyata setelah ayat itu barulah akan dibahas hal kekhawatiran. Jadi sama-sama dekat ayat ini kepada hal kekhawatiran.
kepada perikop ini. Kemudian di kitab Matius, Yesus berbicara kepada orang banyak. Yesus berbicara kepada orang banyak. Orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Yesus sedang berdiri di atas perahu di pinggir danau. Kemudian dia berbicara kepada orang banyak. Tapi di kitab Lukas, Yesus berbicara ini khusus kepada murid-murid. Setelah ada seorang yang berkata, mintalah Yesus kasih tahu kepada saudaraku supaya dibagi warisan ke aku. Barulah Yesus ceritakan hal kekhawatiran yang tadi sudah kita baca. Kemudian berikutnya yang kita dapati, dari kedua perikop ini, ada yang diperbandingkan. Yang pertama harta dunia, dan yang kedua adalah kerajaan sorga. Ini yang diperbandingkan. Harta dunia, kalau di dalam hal perikop hal kekhawatiran itu, ditunjukkan dengan makanan, dengan pakaian. Dua hal ini sedang diperbandingkan. Nah, mari kita lihat ini ayat yang terkenal. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lukas 12 ayat 30 sampai 31. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Memang di sini kita melihat bagaimana kedua penulis kitab Injil ini dengan kekhasan mereka masing-masing menyatakan apa yang Yesus ajarkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tiga pertanyaan yang boleh kita renungkan bersama. Apa yang saya anggap sebagai harta? Apa yang paling berharga bagi saya? Kemudian apa yang paling terutama dalam kehidupan saya? Ketika kita dalam hati kita menjawab ketiga pertanyaan ini, ingatlah ayat yang tadi. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Boleh jadi ada yang harus eh, pergi kerja di tempat yang jauh oleh karena tuntutan pekerjaan. Khususnya kami di Kalimantan ini tidak sedikit anggota-anggota gereja ataupun masyarakat sini ya harus pergi ke site, pergi tinggal keluarga, pergi di pertambangan batu bara atau di perkebunan sawit. Walaupun yang motivasi dilakukan itu karena harta yang paling berharga bagi mereka yaitu keluarga, supaya bisa hidup, supaya bisa bahagia, sejahtera. Dalam kehidupan kerohanian, apa yang paling berharga buat kita? Apa yang paling terutama bagi kehidupan kita? Di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46 ada menyatakan tentang dua hal yang tadi sedang diperbandingkan, yaitu harta dan kerajaan sorga. Harta dan kerajaan sorga dibahas dalam beberapa ayat singkat ini. Dalam ayatnya yang ke-44, Matius pasal 13, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu.
kita melihat bagaimana hal kerajaan sorga, Yesus selalu buka misteri tentang hal kerajaan sorga itu menggunakan perumpamaan. Dan di sini dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang dan ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Dia pergi kembali, dia jual apa yang dia punya untuk beli tempat ladang yang baru di mana harta itu tadi ia temukan. Ini adalah satu kisah yang menarik, bagaimana dia rela jual hartanya untuk mendapatkan harta yang lebih tinggi nilainya. Karena di mana nanti hartamu berada, apa yang paling dianggap berharga, disitulah hatinya berada. Mari kita sama-sama uh, merenungkan akan ayat ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Harta yang ditemukan dengan kebetulan, ini dia tidak harus bayar untuk menemukan harta itu. Bahkan harta yang ia temukan di dalam itu bukan sesuatu yang dia punya, bukan harta yang dia tabung, yang dia simpan. Dia temukan itu ya orang bilang karena hoki, ya, karena beruntung, ya. Tapi itu adalah sebuah perumpamaan yang mau menggambarkan tentang keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan melalui kasih karunia-Nya yang besar. Kita tidak harus bayar, kita tinggal menemukan kasih karunia itu ternyata Yesus Kristus sudah sediakan untuk kita. Betapa satu harta yang sangat berharga yang Yesus sediakan buat kita semuanya. Kemudian oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demi mendapatkan harta yang besar yang baru dia temukan, ia merelakan hartanya yang lama. Dia mau ganti hartanya yang lama dengan hartanya yang baru. Demikianlah setiap orang yang hendak memilih Kristus akan meninggalkan kehidupannya yang lama dan memilih untuk mengikuti Yesus Kristus, harta dan kehidupannya yang baru. Tidak ada lagi harta yang lain yang lebih berharga bagi dirinya selain Yesus. Itulah gambaran dari imannya. Kepada siapa orang itu akan mengabdikan seluruh kehidupannya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Demikianlah kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang dan mutiara yang indah, dan ia pergi membeli mutiara itu. Di sini kita melihat ada dua perumpamaan, di mana keduanya menunjukkan totalitas untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu harta itu. Untuk dapatkan harta itu dari perumpamaan ini harus totalitas. Harta yang lama dia pergi jual untuk beli yang baru. Dapat mutiara yang indah, dia beli semuanya. Dia jual seluruh miliknya untuk beli mutiara itu. Di sini menyatakan bagaimana siap orang itu untuk menanggung kerugian, merelakan kehidupan yang lama demi sesuatu yang jauh lebih baik, lebih berharga, lebih mulia, dan kekal. Akhir dari pelajaran ini sebagai kesimpulan, apa yang lebih penting bagi kita, itulah yang kita yakin, itulah yang kita percayai. Dan itu menunjukkan kepada siapa kita mengabdikan diri kita. Pada Tuhan atau kepada si jahat. Kerajaan sorga, firman Tuhan, Tuhan Yesus, lebih penting daripada harta dunia. Yang berikutnya, mari kita sesuaikan cara pandang kita. Kita sesuaikan cara pandang kita dengan firman Tuhan. Mungkin ada ajaran-ajaran yang memang kita temukan dari kehidupan kita sehari-hari yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari relakan untuk kita ganti dan kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Mungkin salah satu contoh yang sederhana, kalau kamu baik sama aku akan baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama aku
aku akan lebih jahat sama kamu. Cara pandang Alkitab yang Tuhan Yesus ajarkan adalah, kalau kamu jahat sama aku akan baik sama kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berikutnya, kesimpulan yang terakhir adalah, mari totalitas. Ketika memilih Yesus, kita siap untuk meninggalkan kehidupan yang lama, cara berpikir yang lama, dan kita gantikan dengan yang baru. Kehidupan yang sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kita jadi manusia yang baru. Sebagai panggilan untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semuanya, dari pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, Yesus telah berikan kesempatan bagi kita untuk hidup, untuk bekerja. Tuhan kasih keluarga, sahabat yang begitu mengasihi kita, dan Yesus telah berikan kesempatan untuk kita malam hari ini. Bahkan dari waktu-waktu sebelumnya, kita menyelidiki firman Tuhan. Itu adalah satu kesempatan yang berharga, satu kesempatan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang banyak. Kita bisa mengenal Tuhan lewat Alkitab, lewat alam, lewat pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Yesus telah menyerahkan segala yang Ia punya. Yesus anggap kedudukan sebagai Allah itu sebagai satu hal yang tidak berharga. Bukannya sesuatu yang harus dipertahankan. Ia telah taat, mati, berkorban bagi seluruh umat manusia. Bagi Yesus, engkaulah harta yang paling berharga. Namun, di dalam kehidupan kita, siapakah Yesus? Kita anggap apa Yesus itu? Mari pilihlah Yesus setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati.